Salsabila. Salsabila 94,1 FM Radio Orang Madura, sahabat Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Salsabila. Selamat pagi menjelang siang, sahabat Salsabila. Di program Salsa Talk Show hari ini, sahabat Salsabila kembali berjumpa. Isra yang menemani sahabat Salsabila hingga nanti di jam 11 waktu Salsabila FM. Dan sahabat Salsabila, untuk hari ini tema yang kita akan bawa terkait kesehatan sahabat Salsa. Namun sebelum kita akan memberitahu tema yang kita angkat hari ini, terlebih dahulu kita akan sapa narasumber kita yang sudah hadir dengan penuh semangat di tengah-tengah kita di Radio Salsabila FM yang dipancarluaskan dari Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Peliang Sampang. Kita sapa dulu sahabat Salsabila narasumber yang sudah ada di studio kita. Selamat pagi dari Pak Agus Mulyadi. Beliau adalah Kabid Kesmas Kesehatan Masyarakat. Selamat pagi menjelang siang Pak Agus. Selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ini gimana kabarnya Pak Agus? Ya, saya boleh nyapa dulu ya, sahabat Silakan. Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salsa, seluruh warga Kabupaten Sampang. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Amin. Sahabat Salsa, semoga semuanya terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, itulah sahabat Salsabila suara Pak Agus Mulyadi. Mungkin sahabat Salsabila pernah mendengar beliau Kabid Kesmas. Inilah sosok Pak Agus Mulyadi. Dan yang kedua narasumber kita adalah Ibu Siti Hajar Dewantari. Beliau adalah Subko Promosi Kesehatan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Kabupaten Sampang masyarakat harapannya sehat semua ya? Iya. Alhamdulillah. Tapi kalau sehat semua nanti apa yang dikerjakan kesehatan Bu? Oh banyak. Oh banyak juga ya. Gitu. Oke, sebelumnya kita ucapkan selamat datang di Radio Salsabila FM Bu. Dan mudah-mudahan info yang akan diberikan oleh Ibu, oleh Bapak ini menjadi sebuah oleh-oleh masyarakat Kabupaten Sampang untuk lebih tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah rezeki yang paling utama dari apapun jika dibandingkan yang lain. Oke, sahabat Salsabila, terkait tema yang akan kita angkat untuk pagi hari ini sahabat Salsabila, yaitu layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Sampang. Mungkin ini adalah termasuk program yang sudah disusun oleh teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang terkait layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Sampang. Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, kenapa harus layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Sampang yang diangkat untuk pagi hari ini Pak Agus? Ya, terima kasih Kak Isra. Siap Pak. Sahabat Salsa semuanya. Yang pertama terkait dengan tema, gitu ya. Tema ini sangat selaras ya dengan semangat kita ya, semua warga baik itu di Sampang maupun seluruh warga di seluruh Indonesia, bahwa semuanya menginginkan bahwa kita pingin sehat, ya. Karena sehat itu adalah investasi gitu ya. Oke. Jadi menjaga lebih baik daripada mengobati. Ya. Sehingga program prioritas kita itu adalah preventif dan promotif, gitu ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Lah dari jargon itu kemudian kami mencoba, pemerintah gitu ya, mencoba untuk membuatkan sebuah program yang namanya Quick Win. Ya, salah satunya adalah cek kesehatan gratis. Lah itu memang program ini diluncurkan mulai tahun 2025, tepatnya sebenarnya 10 Februari gitu ya. 10 Februari ya. Hanya ada beberapa kabupaten yang memang tergantung kesiapan masing-masing. Kami di Kabupaten Sampang itu sudah mencoba untuk menyiapkan semua fasilitas, karena ini berhubungan dengan fasilitas kesehatan yang nanti akan didatangi oleh masyarakat gitu ya, khususnya adalah puskesmas gitu ya. Jadi memang sementara ini kita mulainya dengan menyiapkan fasilitas kita puskesmas untuk siap melayani screening atau cek kesehatan gratis seluruh warga
Kabupaten Sampang. Momentum yang memang kita lakukan itu adalah momentum hari ulang tahun. Hari ulang tahun. Ya. Hari ulang tahun. Hari ulang tahun seluruh warga, seluruh umur di Kabupaten Sampang. Artinya ini berkaitan juga dengan kebijakan dari Bapak Presiden. Ya, benar. Jadi ini memang selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo, ya, dengan mengeluarkan sebuah program yang menurut saya sangat luar biasa. Betul memang. Nah, ya kadang-kadang kan ya, ketika kita berbicara hari ulang tahun, kalau kita di waktu kecil memang ada yang merayakan. Ya. Tapi ini kado dari Bapak Presiden ketika sudah usia lanjut, ketika hari ulang tahun dia sakit, ini langsungnya kadonya dari Bapak Presiden ya, dengan layanan gratis itu ya. Jadi memang Presiden kita itu sangat sangat komitmen gitu ya terhadap kesehatan warganya. Karena menurut pemerintah atau presiden, tanpa kesehatan kita tidak akan produktif gitu ya. Kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun gitu ya. Percuma kita punya harta yang banyak gitu ya, kemudian aset-aset yang banyak, tapi kita ada di rumah sakit. Betul. Ya. Makan pun kalau kita tidak sehat hambar rasanya. Hambar, gitu ya. Sehingga memang perlu ada jaminan kesehatan, terutama dari pemerintah. Lah atas dasar itulah kemudian muncul program cek kesehatan gratis. Jadi sebenarnya ini ingin memastikan bahwa seluruh warga itu tetap sehat ya. Karena kalau kita lihat ya Mas Isro ya. Kalau kita lihat latar belakangnya kenapa kemudian ada program ini, selama ini memang angka kematian gitu ya, angka kematian apalagi dengan adanya pola hidup yang berubah dari masyarakat ya. Lifestyle-nya mereka sering makan di luar gitu ya, dengan dan makanan instan juga ya. Kemudian juga pola istirahatnya gitu ya, pola olahraga, pola makan dan sebagainya. Itu ada perubahan. Ada transformasi, sehingga memang kalau kita lihat tren dari penyakit itu sudah mulai berubah. Kalau dulu kebanyakan itu kematian itu disebabkan oleh infeksi dan sebagainya. Sekarang bukan infeksi tapi karena komplikasi, stroke gitu ya, komplikasi karena diabetes gitu ya dan sebagainya. Iya. Ya, hal-hal itu bisa kita cegah kalau gitu ya, kita bisa deteksi lebih awal. Artinya rutin untuk dilakukan cek kesehatan, kemudian diketahui lebih awal sehingga penanganannya lebih bagus. Makanya sasaran dari cek kesehatan gratis ini tidak untuk lansia saja, tapi mulai dari bayi, balita, prasekolah, remaja, dewasa sampai lansia. Jadi seluruh usia itu menjadi sasaran kita. Ada jenjangnya. Iya, ada jenjangnya. Itu mungkin sahabat Sabila latar belakang kenapa Dinas Kesehatan ini memberikan tema layanan kesehatan gratis untuk warga Kabupaten Sampang, dan mungkin ini bisa dimanfaatkan oleh sahabat Sabila. Kita tidak mau sahabat Sabila sakit, cuma namanya makhluk atau namanya manusia, kita akan ada di titik itu. Pastilah sahabat Sabila. Kita ke Ibu Siti Hajar. Ini sepertinya agak sedikit bertolak belakangan dengan Bapak Agus ketika berbicara subko promosi kesehatan. Ini ujung tombaknya ini Ibu Hajar, karena Ibu Hajar harus menyediakan payung terlebih dahulu, memberikan hal-hal yang positif bagaimana masyarakat tidak jatuh sakit. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, apa sih trik dari Ibu sendiri untuk menjaga imunisasi masyarakat Kabupaten Sampang?
Oke, baik. Terima kasih Kak Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat Salsabila seluruh Kabupaten Sampang. Gitu ya. Kalau kami di Dinas Kesehatan punya jargon gitu ya. Salam Germas. Germas itu adalah gerakan masyarakat hidup sehat. Ya, gitu ya. Seperti itu. Kalau kita sehat, pasti kita produktif. Kalau kita produktif, pasti kita akan pada masyarakat akan dibutuhkan juga. Betul, gitu. Ya. Jadi ini salah satu meneruskan aja apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Jadi seluruh Indonesia saat ini kita sudah ada kegiatan harus mempromosikan bagaimana masyarakat kita itu mengenal yang namanya cek kesehatan gratis atau CKG. Yang saat ini kita gencar-gencarnya mengharap bahwa seluruh sahabat Salsabila, terutama juga masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang, monggo kami persilahkan untuk melakukan cek kesehatan gratis, terutama yang berulang tahun, karena ini adalah hadiah terindah. Ya, kalau ulang tahunnya sehat, pasti akan merayakannya lebih bagus, lebih rame gitu ya. Tapi kalau tidak sehat, kasihan juga gitu ya Kak Isra ya. Kayak seperti itu. Jadi nanti dicek kesehatan gratis ini mulai bayi akan ketahui apakah bayi ini sehat atau enggak. Nanti ke depan generasi Kabupaten Sampang itu bagaimana, termasuk nanti sahabat Salsabila di Kabupaten Sampang, gimana nanti ke depannya di Kabupaten Sampang, khususnya sahabat Salsabila seperti itu. Monggo. Jadi tes cek kesehatan gratis ini akan dilayani di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Sampang, seperti kayak puskesmas, pustu atau klinik yang nanti ditunjuk oleh kita terkait dengan pemeriksaan gratis dengan syarat yang cukup gampang. Apa saja, Bu? Ya, seperti kayak hanya yang pertama, masyarakat Kabupaten Sampang khususnya sahabat Salsabila gampang untuk cepat mengetahui kira-kira ini saya kapan harus cek kesehatan melalui Satu Sehat Mobile atau SMM. Itu gampang, bisa di-download. Kalau yang pakai iPhone, sahabat Salsabila bisa melalui App Store, tapi kalau yang Android bisa melalui Play Store. Di sana gampang, silakan mengikuti step by stepnya, nanti akan kelihatan. Oh, saya ini nanti dapat cek kesehatan seperti apa, gitu, sebagai ulang tahunnya seperti itu, gitu Kak Isra. Artinya kita harus mendownload dulu aplikasinya. Namanya apa, Bu? SSM. Satu Sehat Mobile. SSM. Satu Sehat Mobile. Dan itu untuk loginnya nanti harus pakai email apa gimana, Bu? Pakai nomor KTP saja. Oh, NIK ya. Pakai NIK saja gitu. Nanti gampang, ada step mengikutin aja, masuk download ke itu Play Store kalau yang itu nanti ada langkah-langkahnya, gampang. Ada langkahnya, ikutin langkah-langkahnya. Dan itu bisa mendetek ketika kita seharusnya harus cek ini ya gitu. Ya, gitu. Nanti seperti itu nanti diarahkan di sana, Bapak. Gitu. Itu mempermudah masyarakat sahabat Salsabila. Dan gimana? Tapi kalau masyarakat kita yang kayak di pedesaan, sahabat Salsabila yang ada di desa yang tidak terjangkau untuk melakukan aplikasi SSM, tidak masalah. Jangan risau, jangan gegana, gelisau, marana gitu ya. Monggo silakan nanti ke puskesmas kita bantu untuk mendapatkan cek kesehatan gratis gitu. Jangan takut-takut, ini adalah hadiah gratis gitu. Gitu. Dari Bapak Presiden ini gratis untuk sahabat Salsabila, terutama yang berulang tahun. Oke, Mas Agus, kita pindah ke Mas Agus. Ini biasanya cek kesehatan itu dilakukan apakah dalam 1 bulan 1 kali, atau sahabat Salsabila ketika merasa tidak enak dalam kondisi sakit bisa langsung datang ke puskesmas, dan atau itu bisa dilakukan di balai desa atau di pustu, Pak? Terima kasih Kak Isra. Jadi memang saya sekaligus menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Hajar tadi terkait dengan bagaimana sahabat Salsa untuk mengakses mengakses cek kesehatan gratis ini. Jadi memang kita sudah memfasilitasi yang namanya
Satu Sehat Mobile. Satu Sehat Mobile ya. Jadi silahkan sahabat Salsa untuk mendownload itu di Play Store. Tapi jangan khawatir, ada tiga pintu atau 3 akses yang bisa dilakukan oleh sahabat Salsa. Jadi memang tidak harus mempunyai HP atau Android atau apapun gitu ya. Yang punya Android silahkan mendownload. Yang tidak punya Android itu jangan khawatir, datang saja ke puskesmas, nanti akan dibantu oleh puskesmas gitu ya. Kemudian setelah mengakses itu tinggal janjian sama puskesmas gitu ya. Kita ngasih waktu kesempatan selama 1 bulan. 1 bulan. Jadi misalnya Kak Isro sekarang ulang tahun, itu tidak harus hari ini datang ke puskesmas ya. Jadi dikasih tenggang waktu selama 30 hari ya, selama 30 hari. Lah sebelum ulang tahun itu boleh mengakses dulu untuk menjadwal gitu ya, mendaftar. Mendaftar ke puskesmas. Ini kita juga menyampaikan kabar bahagia juga kepada sahabat Salsa. Jadi sahabat Salsa jangan khawatir pada waktu itu tinggalnya di mana. Bisa tinggal di Surabaya, bisa tinggal di Robatal, bisa tinggal di Sampang gitu ya. Tidak harus mengikuti KTP gitu ya. Jadi kalau misalnya KTP-nya di Sampang, kemudian dia lagi lama di Ketapang misalnya, kemudian saya kok nggak mau ke Sampang deh, mau di Ketapang saja gitu ya. Jadi dia boleh mendaftar di Ketapang. Boleh mendaftar di Ketapang gitu ya. Jadi nanti tinggal ngentri saja di aplikasinya itu, nanti akan direspon oleh puskesmas gitu ya. Janjian dengan puskesmas hari apa kira-kira, baru nanti mereka sahabat Salsa datang ke sana dan dilayani dilayani. Jadi untuk yang ulang tahun Januari, Februari, Maret gitu ya, itu kita kasih toleransi sampai dengan 30 April. 30 April. Ya, 30 April. Jadi jangan khawatir sahabat Salsa yang sudah ulang tahun Januari kemudian tidak bisa melakukan cek kesehatan gratis, masih boleh ya, masih boleh. Jadi silahkan sahabat Salsa yang ulang tahunnya Januari, Februari itu boleh sampai dengan 30 April. Tapi untuk yang ulang tahun setelah bulan April gitu ya, April dan seterusnya, itu dikasih toleransi hanya 30 hari. 30 hari ya. Kemudian apa saja jenis pemeriksaannya? Jenis pemeriksaannya itu disesuaikan dengan umur, kelompok umur. Jadi kalau bayi itu jenis pemeriksaannya ada 6. Ya, mulai dari, karena kan kalau bayi itu yang bisa menyebabkan kematian, kasus-kasusnya itu diantaranya kasus-kasus yang berhubungan dengan hipotiroid kongenital, kemudian yang berhubungan dengan pembuluh darah, kemudian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan, sehingga yang di screening itu jenisnya ada 6. Ada 6 ya? Ya, ada 6 jenis. Itu nanti akan di screening oleh tim yang ada di puskesmas gitu ya. Kemudian kalau anak balita dan prasekolah itu jenis pemeriksaannya beda dengan bayi. Ya, ada 8 kalau nggak keliru ya. Ada pertumbuhan dan perkembangan, kemudian ada pembuluh darah, termasuk juga nanti pengambilan darah HB dan sebagainya gitu ya. Kemudian untuk usia sekolah beda lagi, ada 11 sampai 13. Kemudian untuk dewasa itu ada 19 gitu ya, mulai dari cek gula darah, kolesterol gitu kan ya. Kemudian cek yang lain. Jadi memang masing-masing kelompok umur itu ada tahapannya masing-masing. Nah, kemudian sahabat Salsa, sebelum kita mendaftar, sahabat Salsa diminta untuk mengisi kuesioner. Nanti di dalam aplikasinya itu muncul. Jadi sebelum sahabat Salsa datang ke puskesmas, sahabat Salsa itu sudah harus mengisi gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang dapat memperkuat riwayat, sehingga nanti ketika di puskesmas itu lebih cepat, lebih mudah dan kita bisa segera menyimpulkan kira-kira
screening apa lagi yang bisa kita lakukan di puskesmas gitu ya. Jadi tidak lagi nanti tanya gitu ya. Jadi di rumah itu sudah disiapkan oleh sahabat Salsa gitu ya. Jadi ketika di di puskesmas sudah lebih mudah dan gampang. Kemudian seperti pertanyaannya Kak Isra tadi, apakah kalau sakit itu juga boleh. Jadi untuk cek kesehatan gratis sekali lagi, karena ini kan sehat nih warga, ulang tahun kan sehat gitu ya. Mau niup lilin dan sebagainya, mau potong kue gitu ya. Keadaan sehat gitu kan. Jadi tidak sakit. Kalau sakit silahkan kapan saja untuk datang ke puskesmas. Kita kan punya fasilitas yang namanya BPJS gitu ya. Kita kan sudah UHASI ya di Kabupaten Sampang. Jadi jangan khawatir sahabat Salsa. Jadi kalau sakit silahkan berobat tanpa melihat ulang tahun. Jangan nunggu kalau saya sakitnya sekarang, ulang tahunnya bulan Juli, nunggu bulan Juli periksa ke puskesmasnya. Jangan. Jadi langsung saja ke puskesmas kalau sakit. Tapi kalau sehat silahkan menunggu momentum ulang tahun. Ulang tahunnya. Ya. Oke, artinya di layanan kesehatan gratis ini sahabat Salsabila ini tidak berpaku dengan hari ulang tahun sahabat Salsabila. Ya. Ketika sahabat Salsabila sakit dan itu bukan hari ulang tahun sahabat Salsabila, datang saja ke puskesmas terdekat karena Kabupaten Sampang ini sudah masuk kategori UHASI. Artinya itu bisa dimanfaatkan oleh sahabat Salsabila. Nah, ketika berbicara ini Pak, kok ada program dari puskesmas datang ke desa untuk pemeriksaan lansia, itu memang juga ada ya? Ya, jadi kita banyak program sih sebenarnya untuk kesehatan itu ya. Kesehatan. Jadi dulu itu ada yang namanya posyandu lansia, ada juga yang namanya posbindu gitu ya. Jadi memang melihat pemetaan warga bahwa warga itu perlu didekatkan aksesnya. Betul. Sehingga puskesmas itu tidak lagi nunggu di puskesmas gitu ya untuk didatangi atau dikunjungi oleh masyarakat, tapi ngelihat masyarakat, loh ini kok sibuk masyarakatnya gitu ya, oh masyarakatnya kok masih ada di sawah gitu kan ya. Betul, kemudian tidak ada kendaraan untuk datang ke vaskes, ke puskesmas, sehingga puskesmas itu punya inisiatif, sudahlah kita datangi saja, jemput bola ke bawah. Sehingga sekali lagi ini bentuk kepedulian dan perhatian dari pemerintah melalui puskesmas gitu ya. Sehingga mereka punya program mendatangi masyarakat di bawah dengan namanya program posyandu lansia. Tapi ini sekali lagi karena ini adalah program sahabat Salsa, saya juga ingin meluruskan ya. Ini kita punya program baru yang namanya ILP, posyandu ILP. Jadi posyandu keluarga atau posga, posyandu keluarga. Ini juga menjadi kabar gembira barangkali kepada semua. Jadi kalau dulu posyandu itu kan kita dengar hanya bayi dan lansia. Iya betul. Nah sekarang tidak hanya bayi dan lansia, tapi semua keluarga, baik itu umur bayi gitu ya, kelompok bayi, kelompok balita, remaja, itu boleh langsung ke posyandu keluarga di masing-masing desanya. Di masing-masing desa. Di masing-masing desa. Itu nanti petugasnya dari puskesmas. Langsung ya. Dari puskesmas gitu ya. Itu biasanya per berapa bulan? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya. Ya, nanti begini. Kami memang di desa itu kita mengikuti program-program yang ada di desa. Di desa itu ada yang namanya musyawarah masyarakat desa. Sebelumnya ada yang namanya survei masyarakat desa gitu ya. Jadi survei ini kan untuk melihat kebutuhan dan problem yang dihadapi oleh masyarakat ya. Sehingga dari problem dan kebutuhan masyarakat itu muncul yang namanya program atau solusi ya. Nah kemudian dari identifikasi survei itu kemudian disampaikan pada saat musyawarah masyarakat desa sehingga usulan dari masyarakat, kemudian di situ juga ada tenaga, ada para desa, disepakati
kira-kira mau diadakan pos-pos itu kapan gitu ya. Nanti hasil kesepakatan ya, mau 1 bulan sekali atau seperti apa teknisnya itu bisa disepakati pada saat musyawarah masyarakat desa. Oke, Musrembangdes ya, itu ya. Musrembangdes. Oke. Gitu ya. Sebetulnya tidak sedikit program dari pemerintah untuk kesehatan masyarakat. Cuma terkadang ini pertanyaannya seperti yang Bapak tadi katakan, kadang-kadang ketika ada program dan dari Vaskes setempat ini turun ke desa, banyak masyarakat yang masih di luar, masih di sawah gitu. Nah, pertanyaannya Bu, tingkat kesadaran masyarakat terkait kesehatan ini kalau di Kabupaten Sampang itu bagaimana sih menurut Ibu? Oh ya, terima kasih. Kalau tingkat kesadaran masyarakat Sampang cukup bagus sebenarnya. Cukup bagus, ya. Cuman kan punya karakteristik masing-masing nih, punya kesibukan masing-masing. Betul. Gitu ya. Kayak Kak Isra sekarang ada di sini. Ada di sini. Mungkin kalau bisa jadi petani. Betul. Yang kerjanya itu bisa sampai sore. Ya. Jadi kalau kita pelayanan kesehatan menyesuaikan saja. Menyesuaikan ya. Kesepakatannya bagaimana masyarakat kita maunya jam berapa, yang penting masyarakat hadir dan mau serta ikut untuk menjaga kesehatannya gitu Kak Isra gitu ya. Jadi mungkin saya tambahkan lagi, selain cek kesehatan gratis dalam rangka hari ulang tahun ini yang pangsa-pasarnya seluruh yang berulang tahun, tapi untuk yang anak-anak sekolah yang ada di pondok pesantren juga jangan berkecil hati. Kami nanti bulan Juli juga akan ada semua pemeriksaan kesehatan di sekolah, baik di sekolah ataupun di pondok pesantren. Bulan Juli. Ya, bulan Juli pada saat awal tahun pelajaran gitu Kak Isra. Itu akan semuanya akan dicek kesehatannya semua, baik yang terutama yang masukan baru, santri baru misalnya atau anak sekolah dari SD, SMP, SMA yang baru itu akan dicek kesehatannya. Sehingga pada saat pendidikan kelas 1 atau sampai kelas 3 ini akan kelihatan anak ini bermasalah di sini. Jadi nanti perlakuannya dari guru juga beda. Betul. Perlakuan dari ustadz atau ustadzanya juga beda karena sudah kelihatan dari hasil cek kesehatannya itu. Selain itu juga bagi ibu hamil nih, hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, jangan nunggu ulang tahun. Ya, setiap bulan monggo cek kesehatannya. Yang mana tempat yang mana yang cepat ya di posyandu. Jadi seperti yang dihaturkan Pak Agus, monggo posyandu itu dimanfaatkan, tidak hanya ibu hamil, bayi, balita dan ibu menyusui saja, seperti Kak Isra, istrinya, orang tua atau lansia, monggo dicek dulu kesehatannya di posyandu. Karena kalau dari posyandu itulah akan ketahuan, ternyata Kak Isra bermasalah di kolesterol nih. Nah, nanti kalau sudah terdeteksi kira-kira apa yang harus dilakukan, perlu enggak rujukan. Nah, nanti pergi ke puskesmas untuk rujukan lebih lanjut, seperti untuk penanganan lebih lanjut. Seperti itu mungkin. Ini kan berkesinambungan. Artinya ketika di pelayanan atau layanan kesehatan gratis itu perlu tindak lanjut, ini berarti petugas mengarahkan untuk ini harus ada tindak lanjutan ini karena penyakitnya bisa dikatakan sudah setengah kronis lah istilahnya. Itu ada seperti itu nanti ya, ada bimbingan untuk dilakukan rujukan atau pemeriksaan lebih lanjut ya Pak. Jadi memang tidak perlu khawatir ya sahabat Salsa. Jadi screening ini kan kita menjadi tahu kan problemnya apa, kemudian apa yang terdeteksi dan sebagainya, sehingga kita berpikir kira-kira apa yang harus kita lakukan. Jangan berhenti di situ. Ya, jadi artinya itu juga nanti akan ada advice, ada nasihat dari petugas kesehatan untuk melakukan tindak lanjut apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh sahabat Salsa gitu ya. Jadi karena screening itu adalah program gratis gitu ya,
kemudian kami juga di backup dengan UHC gitu ya. Ya. Jadi ketika nanti ditemukan ada sesuatu, berarti itu sudah masuk kategori tindak lanjut. Ya, karena tindak lanjut itu berarti nanti akan bisa ditangani oleh puskesmas. Kalau tidak bisa ditangani oleh puskesmas, akan dirujuk ke rumah sakit. Satu contoh misalnya, kita coba deteksi kanker misalnya, kanker payudara. Setelah hasil screening itu ketahuan ada benjolan, kemudian kira-kira ini perlu ada dari riwayat juga ya, hasil pengisian kuesioner yang diisi oleh sahabat salsa misalnya, itu nanti disinkronkan dengan pemeriksaan screening yang dilakukan oleh tenaga. Kemudian muncul sebuah kesimpulan atau diagnosa sementara bahwa ini perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan gitu ya. Kemudian setelah dipastikan bahwa ini ada terdeteksi misalnya ada kanker misalnya, kemudian itu tidak bisa ditangani di puskesmas, itu harus dirujuk ke rumah sakit. Ya, nanti di rumah sakit akan di treatment gitu ya. Kemudian ada advis juga dari rumah sakit, kalaupun nanti akan dikembalikan ya sebagai feedback kepada puskesmas, nanti akan dikembalikan. Mungkin itu. Artinya sahabat salsabila ini, ketika ada sahabat salsabila merasa ada yang aneh dirasakan di tubuh sahabat salsabila, ini jangan sungkan-sungkan, jangan menunggu sahabat salsabila sakit. Ketika ditemukan hal-hal yang bisa meragukan sahabat salsabila, mending langsung datang saja ke pusat pelayanan terdekat, karena ini gratis sahabat salsabila. Tapi terkadang begini juga, Pak, nanti kalau saya periksa ini ditemu semua nanti penyakit saya ini. Ada juga yang bilangnya begitu, Bu. Udah, jangan periksa aja. Nah, ketika sudah kronis penyakitnya, itu baru dia merasa menyesal. Nah, untuk persyaratannya, Bu, apakah perlu KTP dan KK atau hanya perlu KTP saja? Terkadang kan begini juga, masyarakat itu kayaknya wah nanti repot persyaratannya, harus ini harus itu, kan harus tahu juga. Banyak juga masyarakat yang dalam tanda kutip di Madura ini yang masih enggan untuk mengurus pembuatan EKTP atau KK. Sudahlah, saya mau kemana, saya nggak mending nggak usah buat aja. Ada juga yang punya pemikiran seperti itu. Nah, ketika sakit ini baru mereka bingung sendiri. Mungkin persyaratan yang bisa disediakan, Bu, ketika ingin mengakses layanan kesehatan itu apa saja? Ya, terima kasih Kak Isra. Seperti yang saya aturkan tadi, bahwa persyaratan yang pertama biar gampang, biar cepat terlayani dan terdaftar, itu yang pertama memang kita harus punya SSM itu, satu sehat mobile, bisa mengaplikasi itu. Tapi kalau tidak punya, monggo silahkan, kami tunggu kedatangannya. Mau yang punya atau yang tidak punya, yang penting beliaunya bisa membawa identitas diri, gitu ya Kak Isra, ya seperti itu. Kan biar menggampangkan, ini ternyata warga Sampang gitu ya, sehingga masyarakat Sampang itu seberapa sih yang sehat, seberapa yang tidak sehat gitu loh ya. Jadi jangan takut-takut nanti hasilnya, walaupun monggo, jangan seperti kayak Kak Isra, malu bertanya nanti sesat nanti di jalan nanti ya. Gitu ya. Jadi itu yang kedua, kesehatan itu mahal. Betul. Masa uang kita mau dipakai untuk kesehatan saja, tidak untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu ya. Terutama yang anak-anak yang muda ini mager, sekarang kan zamannya mager, serba instan, tidak mau bergerak gitu ya, seperti itu. Jadi harapan kami memang kedepannya ini, mulai tahun ini, mulai bulan ini, saya harap semua masyarakat Kabupaten Sampang bisa hadir ke pelayanan kesehatan untuk cek kesehatan, baik itu untuk hadiah ulang tahun, karena presiden mungkin tidak mungkin satu-satu ngasih ulang tahun berupa kado gitu, maka kadonya ya berupa pemeriksaan gratis itu yang ada di seluruh Indonesia gitu. Itulah sahabat salsabila, mungkin bisa diingat lagi sahabat salsabila, ketika memang terbentur dengan beberapa persyaratan atau masih belum punya KTP,
ya bisa langsung dikomunikasikan saja. Artinya kita pernah juga Pak mendapat keluhan ketika saya sharing dengan Dispenduk Capil, ketika sudah kronis dan sudah penyakitnya sudah parah, ternyata dia ingin memanfaatkan program Bu Hasi dan tidak punya KTP atau iktp. Terpaksa teman-teman di Dispenduk Capil ini datang ke mereka. Itu padahal semuanya sudah diinfo semua begini itu. Nah, untuk mengeklaimkan itu dia sampai pamit ke Sekda. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Artinya tingkat kepedulian masyarakat terkait dokumen penting ini juga harus dipertanyakan. Kadang-kadang yang menjadi kambing hitam ini kok dipersulit ini sama kesehatan ini. Terkadang begitulah. Artinya memang juga ini penting untuk masyarakat, setidaknya sedikit ada masukan nanti ke beberapa bidan pembantu yang ada di desa agar bisa lebih mendekatkan diri ke lansia-lansia yang tidak mempunyai dokumen penting. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Agus? Ya, jadi memang program ini kan untuk memfasilitasi. Kami sampaikan bahwa ingin memastikan lah pemerintah itu mau memfasilitasi dan memastikan bahwa masyarakat kita itu sehat gitu ya. Hanya kadang kan problemnya karena kesibukan gitu ya. Kemudian mohon maaf ya, karena ketakutan, karena hoak dan sebagainya. Nah ini yang barangkali menjadi tantangan kita semua. Dan ini dijamin gratis ya? Ya gratis. Gratis. Artinya ketika ada oknum ini jangan dikasih. Jadi kami mohon maaf ya, sampaikan kepada semua sahabat Salsa, kemudian masyarakat di Kabupaten Sampang, ya, ayo kita gunakan kesempatan ini, momentum ulang tahun atau apapun lah yang kita sampaikan program pemerintah itu untuk diakses, dimanfaatkan. Jadi jangan sampai ada ada fasilitas gitu ya yang merupakan kebutuhan dasar tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Eman. Jadi tolong masyarakat gitu ya yang mendengar ini ya, para sahabat Salsa dimanapun media apapun, baik itu online sekarang maupun YouTube dan sebagainya gitu ya, ketika mendengar ayo kita, kemudian saudara kita, tetangga kita, masyarakat terdekat kita, ayo kita ingatkan mereka untuk ketika mereka momentum ulang tahun itu dibawa ke puskesmas. Untuk dibawa. Kalau bisa fasilitasi oleh aparat desa. Betul. Ya, jadi silahkan Klebun gitu ya, para sekdes gitu ya, menginventaris gitu ya, siapa saja yang ulang tahun hari ini gitu kan ya, ulang tahun besok dan sebagainya. Ayo kita halo-halo gitu ya, siaran ke mereka. Ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan di puskesmas. Gunakan itu, manfaatkan itu gitu kan ya, supaya sekali lagi masyarakat kita menjadi sehat. Jangan sampai gitu ya, sudah difasilitasi tapi ternyata yang berkunjung cuma 1, cuma 2 gitu. Eman. Tenaga kita sudah siap, alat sudah siap gitu ya, kemudian bahan sudah siap gitu ya, tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Lah, ini juga saya sampaikan Bapak Ibu, para sahabat Salsa gitu ya, di kabupaten yang lain gitu ya, yang lain Surabaya, Malang, itu sudah antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Betul. Mereka datang berbondong-bondong sampai antri, kayak antri beras. Kayak antri makanan gitu ya. Lah, tapi di Kabupaten Sampang ini masih tenang-tenang. Makanya sekali lagi dengan adanya media Radio Salsa ini, para sahabat Salsa itu menjadi momentum juga supaya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, bisa meningkatkan semangat masyarakat untuk datang ke puskesmas. Gitu ya. Sekali lagi manfaatkan fasilitas ini. Mungkin itu. Dalam tanda kutip atau perlu garis bawah, ini jangan nunggu sakitnya ya. Jangan nunggu sakit. Justru cek kesehatan gratis ini digunakan ketika sehat. Ya. Enggak, ini mungkin nanti takut salah dengar teman-teman atau sahabat Salsabila. Ini program bukan untuk sahabat Salsabila yang sakit. Benar. Ketika sahabat Salsabila ulang tahun, ini mempunyai fasilitas layanan kesehatan gratis di pusat kesehatan terdekat sahabat Salsabila. Benar.
Dan itu toleransinya selama 1 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan. Jadi jangan kemudian berpikir sekarang ulang tahun harus sekarang. Ya. Jadi dikasih fasilitas 30 hari dan direncanakan sudah mendaftar sehingga nanti H-7 itu sudah harus mengisi pertanyaan-pertanyaan. Ini hanya untuk memperkuat saja pemeriksaan yang akan dilakukan di Puskesmas. Oke. Ibu Hajar, mungkin ada yang ditambahkan dari layanan kesehatan gratis ini? Ya, saya berharap bahwa masyarakat Sampang, khususnya sahabat Salsabila yang lagi mendengarkan ini, karena kalau satu sahabat Salsabila bisa menginformasikan ke sahabat Salsabila yang lain, maka semakin banyak informasi yang diterima. Kedok tular juga. Iya, benar gitu Kak Isra, gitu. Kalau dengar suaranya Kak Isra mungkin sudah jenuh atau apa, tapi kalau dengar yang lain, sama sahabat Salsabila yang lain mungkin tidak gitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Kami berharap jangan nunggu untuk itu kutu bersama harus diperintah ndak, monggo numbuh dari kesadarannya sendiri. Kalau sahabat Salsabila sayang diri sendiri, maka sayangilah orang di sekitarnya. Karena semakin kita memberikan informasi yang bagus, yang baik, maka semakin program kesehatan ini akan dinikmati dengan baik gitu, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh sahabat Salsabila. Dan ini menjadi pelajaran penting buat sahabat Salsabila. Artinya layanan kesehatan ini sekali lagi kita tegaskan bukan untuk warga yang sakit. Karena kalau berbicara warga yang sakit ada program UHC yang sudah dimiliki Kabupaten Sampang. Dan warga yang sehat ketika sudah masuk di ulang tahunnya sahabat Salsabila, ini bisa menikmati layanan kesehatan gratis. Jangan mempunyai pemikiran saya kan sudah sehat, kenapa harus periksa? Nah, itu ya, kita sakit belum, tidak ada jadwalnya, tidak ada kalendernya. Belum tentu sekarang kita ini bisa berdiri di sini atau nanti jatuh sakit itu belum bisa kita pastikan juga. Artinya kita harus sedia payung dulu sebelum hujan datang. Mungkin ada yang ditambahkan selain memang program gratis atau ada program lain yang ingin ditambahkan oleh Pak Agus atau Ibu Hajar sekaligus menjadi penutup kita di bincang-bincang kita di Salsa Talkshow hari ini. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Saya tambahkan tadi sahabat Salsa yang mendengar, yang punya kepedulian, ayo sekarang coba lihat di HP-nya, kemudian download Satu Sehat Mobile. Satu Sehat Mobile di Play Store ya. Jadi termasuk juga para kru radio Salsabila ini. Oke, nanti kita instruksikan. Jadi pegang HP-nya, kemudian lihat Play Store, kemudian download SSM. Nah, kemudian nanti nunggu ulang tahun. Jadi kapan ulang tahunnya, tinggal silahkan nanti diakses di beberapa fitur yang ada di SSM. Kemudian yang kedua, sahabat Salsa, sekali lagi kami selaku pemerintah Kabupaten Sampang gitu ya, punya kewajiban itu menyehatkan warga yang ada di Kabupaten Sampang. Banyak program yang sudah kita siapkan Bapak Ibu sekalian, para sahabat Salsa. Di antaranya adalah program UHC, kemudian cek kesehatan gratis, kemudian ada program-program yang lain yang barangkali silahkan para sahabat Salsa untuk mengakses media-media kami di Dinas Kesehatan gitu ya. Sekali lagi harapan kami sahabat Salsa dan seluruh rakyat Sampang ini tetap sehat, selalu menjaga kesehatan, jangan sampai sakit, karena sakit itu membuat kita tidak bugar, tidak produktif, dan akan berdampak kepada pendidikan, akan berdampak kepada ekonomi dan sebagainya. Mungkin itu, terima kasih. Oke, Bu Hajar mungkin ada yang ditambahkan?
sebagai penutup kita? Ya, baik. Khusus untuk sahabat Salsabila seluruh Kabupaten Sampang, silakan kalau masih belum paham betul, masih belum mau lebih jelas terkait dengan pelaksanaan program kesehatan, silakan kami mohon lihat ke media sosial kami, baik yang berupa TikTok, yang baik berupa Instagram, baik yang berupa Facebook. Monggo kami di sana menyiapkan semua informasi dan juga kami menyiapkan semua aduan kira-kira apa yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Sampang. Sekian dari saya, tetap sehat, tetap semangat, bahwa di depan masih ceria gitu ya. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi doa sahabat Salsabila. Terima kasih semuanya sahabat Salsabila. Kita sudah berdiskusi panjang terkait layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Sampang. Ada beberapa kriteria sahabat Salsabila. Jangan beranggapan apa yang kita bicarakan hari ini untuk masyarakat Kabupaten Sampang yang lagi sakit, tetapi tidak. Ini untuk masyarakat Kabupaten Sampang yang masih bisa dikatakan sehat, tapi momentumnya di hari ulang tahun. Mereka mendapat fasilitas atau program layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Sampang. Jangan sahabat Salsabila rendah hati atau pesimis dengan apa yang diderita oleh sahabat Salsabila. Semua penyakit pasti ada obatnya. Tidak ada yang tidak ada obatnya sahabat Salsabila. Jangan berkecil hati ketika merasa badan atau imunitas kita turun, mending sahabat Salsabila untuk datang ke pusat pelayanan kesehatan di Kabupaten Sampang. Teman-teman dinas kesehatan, welcome terhadap sahabat Salsabila ketika berbicara terkait kesehatan di Kabupaten Sampang. Mudah-mudahan semua sahabat Salsabila sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya sahabat Salsabila. Sampai jumpa di salah satu show di kesempatan yang lain, tentu dengan tema yang lain. Saya Isra yang bertugas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat karib Anda, teman setia, 94,1 FM Salsabila. Oh